Jalan-jalan ke pasar pagi. Jangan lupa membawa HP. Kuucapkan selamat pagi untuk Sobat Teotok yang selalu rame dan kece. Para Sobat Teotok, kita jumpa lagi di akun podcast YouTube Teotok. Akun di mana kita bisa mengulik berbagai macam kehidupan dari berbagai macam sudut apa? Sudut hati. Sudut pandang iman. Para Sobat Teotok, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu nih. Bintang tamu yang menurut penelitian para ahli di Teotok ini itu terkenal sebagai frater yang hits dan kece. Wah, penasaran kan? Sobat Teotok penasaran nggak? Penasaran? Iya, penasaran kan? Mari kita panggilkan Frater Krishna MSF. Frater Krishna. Halo, Frater. Sehat-sehat, Frater? Sehat, Frater. Sehat. Isa Yesus sehat. Fisik dan Batin. Ya, syukurlah. Nah, para Sobat Teotok, Frater Krishna ini tuh merupakan seorang frater MSF dari tarekat MSF. Dia merupakan seorang frater yang menghidupi spiritualitas atau semangat keluarga Kristiani. Maka sangat jelas bahwa nantinya Frater Krishna itu akan mendampingi, akan banyak berkecimpung untuk mendampingi keluarga-keluarga Kristiani. Nah, ini bagi teman-teman yang punya keluarga-keluarga, nah ini bisa konsultasi ke Frater Krishna. Nah, maka kita ingin bertanya-tanya terlebih dahulu nih. Frater Krishna. Iya, Frater. Frater Krishna itu kan tergabung dalam tarekat MSF. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat. MSF itu tuh apa toh? Tarekat apa yang menghidupi semangat apa lebih dalamnya? Monggo Frater Krishna. Ya. Halo Sobat Teotok yang dicintai dan mencintai. Ya, saya dari kongregasi MSF. MSF itu kepanjangannya itu manusia suka foya-foya. Oh, tidak. Foya-foya apa ini, Frater nih? Maaf, salah, Frater. Salah. Jadi MSF itu dari bahasa Latin yang kepanjangannya adalah Missionarii a Sacra Familia, yang berarti adalah misionaris para keluarga kudus. Nah, kami MSF itu mempunyai 3 kerasulan intinya. Ada kerasulan panggilan, ada kerasulan misi, dan ada kerasulan keluarga. Dan ketiga kerasulan itu meliputi dan menjadi inti MSF sebenarnya. Kami misionaris, kami juga melayani panggilan, kami juga melayani keluarga. Mengapa demikian? Nah, misionaris, kami itu diutus untuk melayani orang-orang yang jauh. Jauh dalam tanda kutip ya, Frater. Jadi bisa jadi jauh dari iman, jauh dari ekonomi, atau jauh dari kehidupan yang layak, atau sebagainya. Juga kami melayani panggilan. Karena pater pendiri kami itu juga berangkat mendirikan MSF juga karena dia mempunyai keprihatinan kepada orang-orang yang mempunyai panggilan terlambat. Jadi sudah tua tetapi ingin jadi romo gitu. Nah, lalu juga kami melayani keluarga, dan keluarga ini menjadi penopang 2 kerasulan tadi, panggilan dan misi, karena semuanya diawali dari keluarga. Jadi kita lahir kan dari keluarga, nah dibentuknya dari keluarga untuk nanti dibentuk untuk menjadi seorang misionaris, seorang yang melayani panggilan tadi. Jadi keluarga itu menjadi inti dari ketiga tadi, karena kami juga meneladani keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yosef. Jadi pribadi masing-masing keluarga kudus itu menjadi teladan bagi kami untuk menjalani pastoral kami, melayani keluarga, tadi melayani panggilan, juga melayani orang-orang yang jauh dalam tanda kutip. Begitu, Frater. Itu sedikit singkat tentang MSF. Wah, ini MSF berarti sangat jelas ya tadi, Frater ya. Yeah. Misionaris keluarga kudus ya. Ya. Yang memusatkan semangat hidupnya meneladani semangat hidup keluarga kudus Nazaret ya. Yeah. Yesus, Maria, dan Yusuf. Yusuf. Dan tugasnya sangat jelas
menjadi seorang misionaris berarti pergi ke mana-mana. Iya. Pergi ke mana-mana dengan siapa nih, Father? Dengan konfrater Oh, ya. dengan konfrater bukan yang lain ya. Dengan rekan kerjanya tentunya ya, Father Krishna ya. Dengan rekan kerja. Nah, ini berbicara soal misionaris berarti kan Father Krishna itu otomatis kan ditugaskan bisa jadi ke berbagai macam tempat ya. Nah, ini menurut beredarnya fakta. Nah, ini fakta yang beredar di mana-mana. Father Krishna ini tuh pernah menjadi seorang misionaris atau menjalani sebuah perutusan itu di kota nan jauh di sana. Kota atau apa ya? Di sebuah tempat yang jauh dari Jawa, yaitu di Kalimantan. Betul, Father Krishna? Betul, Wah, Frater. bisa dijelaskan mungkin di Kalimantan itu Father Krishna itu punya pengalaman menarik seperti apa selama menjadi misionaris, selama berkarya dan menjalani perutusan di sana. Ya. Baik, ya saya tuh awalnya ke Kalimantan itu karena apa? Ya, pertama-tama karena perutusan. Jadi saya diutus untuk menjalani masa orientasi pastoral. Jadi itu masa di mana setelah lulus S1 kami para frater diminta untuk menjalani tahun orientasi pastoral dan kemudian saya mendapat perutusan di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Utara, di kota Tanjung Selor, lalu desanya itu namanya Marasatu, dan parokinya namanya Santo Petrus Sungai Kayan Marasatu. Jadi saya menjalani top di paroki. Letak geografisnya sih, ya kalau dikatakan pedalaman sekali ya tidak, tapi juga kota juga tidak. Jadi lebih di tengah-tengah. Jadi ya bisa dikatakan tengah-tengah antara pedalaman sekali dan kota. Jadi jarak ke kota itu ya kurang lebih sekitar 1 jaman lah. 1 jaman itu sampai Tanjung Selor. Itu ibu kotanya Kalimantan Utara. 1 jaman apa itu, Father? 1 jam. 1 jaman purba. Oh, bukan, 1 jam ya. 1 jam dari paroki ke Tanjung Selor 1 jam. itu Oh, 1 iya, jam. iya. Nah, lalu pedalamannya itu lebih ke stasi-stasinya. Jadi saya menjalani top itu di sana kurang lebih selama 10-11 bulan lah saya berada di sana sebelum akhirnya melanjutkan studi di tempat ini begitu. Jadi itu ya cukup menarik bagi saya karena itu pengalaman yang sungguh baru, pengalaman yang sungguh menantang, pengalaman yang pertama-tama juga membuka banyak wawasan. Karena sebenarnya Indonesia ini sangat luas gitu. Dan ternyata ketika saya berada di sana, wawasan saya sangat-sangat terbuka, sangat-sangat kagum, sangat-sangat shock, sangat-sangat heran mungkin. Ya karena baru pertama itu berada di luar Jawa dan ternyata Indonesia itu luar biasa karena bisa mengenal budaya yang baru, bisa mengenal orang-orang yang baru dan lebih juga berdinamika dengan mereka, hidup bersama dengan mereka dan itu sungguh pengalaman yang menurut saya cukup membanggakan, cukup menambah wawasan dan cukup membuat saya kaya akan pengalaman begitu, Frater. Dan sungguh sangat saya syukuri ketika berada di sana. Asik. Wah, mantap berarti Father Krishna ini baru pertama kali ya. Iya. Pertama kali mendapat tugas perutusan di tempat yang sangat berbeda tentu dari kultur, budaya dan lain sebagainya dengan tempat di sini ya tentunya. Iya. Father Krishna ya. 1 tahun di sana ya, 1 tahun. Ya kurang lebih 10 sampai 11 Wah, bulan. hampir 1 tahun berarti. Hampir. Sedikit-sedikit lah, hampir 1 Ya. tahun. 1 tahun. Ya waktu yang bisa dibilang ya tidak singkat, bisa dibilang juga tidak terlalu lama ya Father Krishna ya. Ya. Ya, tapi kalau berada di tempat yang jauh sana kan pasti kerasanya lama sekali gitu kan 1 tahun. Ya. Dan begitu sangat lama, tapi Father Krishna mencoba menikmati dan Nah, akhirnya tadi Father Krishna kan bilang ini pengalaman yang menarik baru pertama kali tadi. Nah, ya. bisa di-spill sedikit lah atau diceritakan mungkin pengalaman-pengalaman lucu seperti apa yang Father Krishna dapatkan, yang Father Krishna alami selama bertugas di Kalimantan sana. Mungkin seperti ini pengalamannya, misalkan nih Father Krishna ini lagi jalan-jalan terus ketemu buaya. Kok malah jadi Father Krishna yang jadi buayanya? Wah, Nggak bayar, Pak. bukan loh ya. Pengalaman-pengalaman lucu lainnya lah bisa diceritakan mungkin Father Krishna. Oh, ya. Oke. Ya, pengalaman lucu itu sebenarnya banyak, Frater. Karena saya berjumpa dengan orang baru, budaya baru, dan
dinamika hidup yang baru juga. Saya ingin menceritakan pengalaman lucu, tetapi tidak berarti saya ingin merendahkan. Tetapi ini sebagai pengalaman yang cukup, ya menurut saya sangat lucu gitu. Waktu itu saya diminta untuk membantu pelayanan pada hari Natal dan hari Paskah. Jadi saya diminta untuk membantu ke stasi yang letaknya cukup jauh dari pusat paroki. Nah, saya membantu untuk memimpin ibadat tentunya, karena di sana kebutuhan imam cukup kurang begitu. Nah, suatu ketika saya memimpin ibadat. Waktu itu saya lupa itu apakah itu perayaan Natal atau Paskah, saya agak lupa. Tetapi ketika sampai pada bagian kemuliaan, itu cukup membuat saya kaget gitu loh. Karena mereka para umat itu menyanyi Gloria gitu loh. Gloria. Nah, itu kan membuat saya kaget loh. Tapi kan saya tidak bisa langsung menstop pada waktu itu juga. Betul. Dan itu ya saya mau ketawa itu saya tahan gitu loh. Akhirnya ketika selesai ibadat baru saya kasih tahu bahwa sebenarnya yang itu memang benar bahwa arti Gloria itu kan kemuliaan. Iya. Ya benar, kemuliaan. Tapi sebenarnya itu bukan untuk lagu kemuliaan. Jadi ada lagu kemuliaannya sendiri gitu. Jadi baru saya jelaskan. Nah, itu bukan berarti saya ingin merendahkan mereka, tetapi karena memang mereka juga kurang katekese, mereka juga kurang pemberitahuan, maka ya mereka seperti itu. Karena ya bagi saya ketika mereka datang ibadat dengan banyak orang pun juga itu sungguh saya syukuri, tidak harus berpikir yang sangat ideal gitu loh. Jadi di sana saya juga diajak menjadi orang yang tidak idealis gitu loh, tetapi terbuka, fleksibel, dan bisa membawa sukacita bagi umat, membawa sukacita, menghadirkan sukacita, dan akhirnya juga menemukan sukacita di dalam umat itu. Itu salah satu sebenarnya pengalaman lucu. Jadi sebenarnya ada pengalaman lucu yang lain juga, tetapi kan masih banyak sekali pengalaman yang kalau diceritakan waktunya akan sangat banyak. Itu salah satu yang mungkin bisa membangun motivasi, membangun semangat untuk mau melayani orang-orang di sana. Pengalamannya lucu ini ya, lucu sekali ini. Kok tiba-tiba yang dinyanyikan malah berbeda lu kaget kan Iya. Pak Krisna ya. Tapi ternyata memang butuh usaha ya akhirnya Pak Krisna ya untuk bisa memberikan katekisi, memberikan pengajaran juga kepada umat-umat di sana. Ini pengalaman yang lucu dan tak terlupakan pastinya ya Pak Krisna. Selain pengalaman lucu nih Pak Krisna, mungkin pengalaman inspiratif yang bisa dibagikan untuk sobat-sobat Teotok ini yang di rumah. Pengalaman inspiratif yang mungkin Pater Krisna itu dapatkan dari entah itu orang-orang di sana, soal karyanya seperti apa, atau mungkin dari sosok Romo-Romo yang berkarya di Kalimantan sana. Nah, seperti apa Pater Krisna? Oh ya, sebenarnya kalau ditarik dari pengalaman, ada banyak pengalaman inspiratif yang bagi saya cukup membangun semangat bagi saya untuk terus melayani. Ya salah satunya keadaan di sana. Keadaan di sana kan yang pertama-tama stasinya cukup banyak dan imamnya kadang di paroki hanya 2, maksimal 2, bahkan ada yang 1 gitu. Dan kebutuhan akan seorang gembala itu ya sangat-sangat dibutuhkan, tidak hanya oleh keuskupan tetapi sebenarnya juga oleh paroki, oleh umat yang ada di sana. Karena tidak mungkinlah mereka mengalami misa setiap minggu seperti kita di sini juga tidak mungkin. Paling tidak sebulan sekali atau sebulan 2 kali itu mereka baru merasakan misa itu. Dan itu cukup membangun semangat untuk terus-menerus melayani mereka dengan apa yang saya bisa. Intinya melayani mereka saya tidak harus berpikir yang ideal harus seperti ini, harus seperti itu, tidak. Harus nurut dengan ini tidak, tetapi yang jelas saya ingin melayani dengan membawa sukacita bagi mereka, menghadirkan sukacita, membawa sukacita, dan akhirnya juga menemukan sukacita di dalam hidup mereka, di dalam hidup orang-orang Dayak, di dalam hidup orang-orang yang pedalaman yang kadang keadaannya cukup jauh dalam tanda kutip ya Pak.
jauh dari ekonomi, jauh dari iman, jauh dari kehidupan yang mungkin layak, dikatakan layak atau tidak, tetapi mereka bahagia, dan itu juga membawa inspirasi saya untuk hidup bahagia, menikmati hidup, bahwa hidup ini sebenarnya tidak ribet, hidup ini simpel, tinggal bagaimana cara kita menikmati hidup ini gitu. Luar biasa ini. Berarti Pater Krishna tuh mendapatkan pengalaman inspiratif dari orang-orang di sana ya soal bagaimana mau mencintai dan menikmati hidup apa adanya ya. Sederhana-sederhana sajalah seperti itu. Waduh. Ya, tahu seperti itu. Pesan sponsor seperti itu. Kalau gitu. Sederhana sajalah menikmati hidup apa adanya dan bersyukur tadi ya Pater Krishna kan bilang bersyukur. Mungkin kehidupan umat di sana bisa dibilang jauh dari kata layak itu, tapi mereka bisa menikmati dan enjoy akan dinamika hidup di sana. Itu sungguh inspiratif dan luar biasa ya Pater Krishna. Nah ini nih pertanyaan terakhir nih. Waduh. Pertanyaan terakhir saya untuk Pater Krishna. Pater Krishna itu punya pengalaman apa ya? Pengalaman yang unik dalam arti tertentu kan tadi menarik. Kalau yang ini tuh unik yang gimana? Yang tidak bisa ditemukan lah di tempat ini ya. Mungkin hanya bisa ditemukan di Kalimantan. Itu pengalaman uniknya itu seperti apa Pater Krishna? Ceritakan satu aja, satu atau dua mungkin boleh lah. Pengalaman unik ya, Brother. Iya. Kalau pengalaman unik, menurut saya itu pasti berkaitan dengan adat gitu intinya. Kan di sana saya bertemu orang Dayak dengan adat yang berbeda. Pasti mereka memiliki ciri khas yang berbeda pula gitu loh. Sebenarnya ini uniknya lebih ke menegangkan nantinya, lebih menegangkan dan bisa dikatakan unik yang sedikit menakutkan begitu. Ya bukan menakutkan bagi kita akan pelayan di sana, tapi menakutkan bagi saya. Pertama-tama itu saya nggak bisa renang, Brother. Saya nggak bisa renang, dan di sana itu medannya sungai, salah satunya ada medan sungai gitu. Dan untuk menuju sebuah stasi itu juga harus naik perahu, menyusuri sungai, atau enggak harus nyebrang sungai. Waktu itu saya ada acara OMK gitu, di salah satu stasi di sana, dan itu letaknya cukup jauh dari pusat paroki. Lalu kami berangkat bersama-sama, dan untuk menuju ke sana, salah satu medan yang harus dilewati adalah harus nyebrang sungai. Jangan dibayangkan sungainya kecil ya, Frater, sungainya besar, bahkan bisa sampai bermeter-meter dan kedalamannya cukup dalam kadang. Nah, harus nyebrang sungai. Nah, waktu itu saya itu sebenarnya sudah memantapkan hati karena ya sudah ada pengalaman sebelumnya bahwa saya yakin saya tidak akan kenapa-napa begitu. Nah, ketika saya nyebrang itu tiba-tiba sampai tengah sungai itu tenggelam gitu. Karena kebanyakan orang waktu itu. Jadi bapaknya itu memaksa supaya perahunya ketika nyebrang itu bisa cukup orang banyak begitu. Tetapi ketika sampai tengah-tengah sungai, perahunya tidak mampu dan akhirnya tenggelam. Wah, itu saya panik sekali, Rater. Saya panik. Intinya saya pasrah gitu dengan hidup saya gitu loh. Mau mati ya sudah, mau hidup ya sudah gitu loh. Karena saya udah tenggelam, terseret. Waktu itu pas banjir juga, banjir. Maksudnya banjir itu banjir dari hulu, dari utara intinya. Dari utara ke hilir gitu loh, ke tempat yang lebih rendah begitu. Jadi situasi semacam itu membuat saya takut dan akhirnya saya terseret arus mungkin hampir 500 meteran lebih mungkin. Dan akhirnya saya terselamatkan oleh bantuan anak-anak OMK di sana waktu itu, dan itu pengalaman yang unik, pengalaman yang saya syukuri gitu. Ya mungkin kalau di Jawa tidak ditemukan ya kalau harus nyebrang sungai begitu. Tapi itu pengalaman yang sebenarnya itu tidak pengalaman yang menyurutkan niat saya, tetap ya memang membuat trauma waktu itu. Tetapi dengan begitu ketika sudah mengendapkan, ketika sudah mencoba merenungkan pengalaman itu, dan akhirnya pengalaman itu malah membangkitkan saya untuk terus menikmati pelayanan di sana begitu. Bukan malah membuat saya menjadi ngelokro kah, apa membuat saya jadi ogah-ogahan atau malas untuk melayani. Dan itu pengalaman yang menurut saya sungguh luar biasa gitu bagi saya, karena di situ saya selamat gitu. Itu yang sungguh saya syukuri dan akhirnya saya tetap bisa melayani umat di sana. Begitu sih, Frater. Itu pengalaman unik yang ya mungkin uniknya menegangkan gitu.
menakutkan bisa jadi, tapi itu tidak menakutkan sebenarnya. Kalau bisa renang pun ya mungkin bisa selamat juga, karena saya nggak bisa renang gitu, dan saya sudah panik duluan gitu. Makanya bingung ya. Jadi ya udah. Tapi sungguh saya syukuri, sungguh saya nikmati, dan itu menjadi semacam pengalaman yang sungguh luar biasa. Hebat nih pengalaman uniknya nih Pater Krisna. Tenggelam ya di sana ya. Iya. Wah, ini coba kalau saya bayangkan, waduh kalau saya di sana ya mungkin ya udah, ya Tuhan, kupasrahkan seluruh jiwa dan ragaku ke dalam tangan-Mu. Wah, sudah nggak tahu kemana, tapi Pater Krisna masih bisa merasakan kebaikan-kebaikan yang hadir ya di tengah pengalaman yang unik, tapi bisa dibilang tadi pengalaman yang menakutkan tadi ya bagi Pater Krisna ya, seperti itu. Wah, Pater Krisna ini sungguh kaya akan berbagai macam pengalaman nih. Tadi sudah terbukti pengalaman-pengalaman yang coba diceritakan tuh begitu luar biasa dan apa ya, bisa dibilang sangat menarik bagi kita untuk menonton dan juga merefleksikannya. Nah, Pater Krisna mungkin bisa memberikan quotes terbaiknya Pater Krisna, quotes of the day lah, kata-kata terbaik untuk para sobat Theotalk yang setia menonton kita. Quotesnya apa ya? Begini, kalau berkaca berdasarkan dari pengalaman saya mencoba untuk menangkum. Nek wani ojo wedi-wedi, tapi nek wedi ojo wani-wani. Jadi itu quotes yang membawa saya untuk semakin yakin dengan apa yang saya pilih, yang akan saya jalani. Kalau berani, yo jangan takut. Tapi kalau takut, ya jangan berani. Intinya ya yakinlah, beranilah untuk mencoba hal baru. Kalaupun gagal, ya sebagai anak muda kita masih memiliki energi untuk memperbaiki pengalaman itu. Begitu, Frater. Wah, luar biasa nih. Kita beri tepuk tangan untuk Pater Krisna. Wah, pengalamannya begitu luar biasa, kaya, dan tadi satu quotes of the day, satu pesan yang menarik dari Pater Krisna tadi. Untuk apa? Nek wani ojo wedi-wedi. Nek wedi ojo wani-wani. Jadi supaya kita itu senantiasa yakin dan mau untuk akhirnya berjuang ya dalam hidup. Ya, betul, Pater Krisna? Betul. Wah, ini kalau saya ingin simpulkan nih ya tadi ya Pater Krisna ya, dari berbagai macam pengalaman, kisah-kisah menarik, inspiratif, kisah-kisah lucu yang tadi Pater Krisna sudah ceritakan dan bagikan kepada kita semua para sobat Theotalk. Nah, ini saya ingin menyimpulkannya dengan tebak-tebakan nih untuk Pater Krisna dan juga untuk para sobat Theotalk yang ada di rumah nih. Nah, tangan apa yang selalu bisa dirasakan tapi tak bisa tampak dan tidak terlihat? Pater Krisna tahu? Tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Nah, tangan Tuhan itulah yang senantiasa bekerja, yang senantiasa hadir dalam perjuangan hidup, dalam berbagai macam kisah yang dialami tadi oleh Pater Krisna nih para sobat Theotalk. Jadi Pater Krisna itu sungguh merasakan ya tangan-tangan Tuhan yang berkarya, yang senantiasa menemani perjalanan hidup, pelayanan hidup seorang Pater Krisna tadi dalam tugas perutusannya di bumi Kalimantan. Nah, tangan Tuhan itulah yang senantiasa bekerja, dan harapannya nih Pater Krisna, semoga Pater Krisna senantiasa semangat dalam pelayanan dan terus menginspirasi kita semua. Kita beri tepuk tangan untuk Pater Krisna. Terima kasih Pater Krisna. Terima kasih Terdomi. Mantap. Para sobat Theotalk yang terkasih. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada kesempatan podcast kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan satu lagi subscribe akun YouTube Theotalk di bawah ini. Jangan lupa ya. Like, komen, share, dan subscribe. Akhir kata nih para sobat Theotalk, ikan hiu ketemu sama badak. I love you so much para sobat Theotalk. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.